Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas manajemen produksi agribisnis saya yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Suwandi MSI. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Dalatul Hasanah, NIM D1B018134, kelas P, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas 6 subbahasan, di mana diantaranya pengantar, desain dan pengembangan produk, perencanaan fasilitas, perancangan sistem pekerja, perencanaan agregat, dan manajemen persediaan. 1. Pengantar. A. Manajemen dalam perspektif manajemen produksi, di mana fungsi-fungsi manajemen dan manajemen produksi yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau penggerakan directing, dan pengawasan controlling. B. Pengambilan keputusan dalam manajemen produksi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan jangka panjang, mencangkup waktu antara 18-60 bulan yang memiliki sifat strategis dan tanggung jawab dipegang oleh pimpinan puncak. 2. Perencanaan jangka menengah, memiliki horizon waktu sekitar 3-18 bulan, memiliki sifat keputusan taktis, tanggung jawab dipegang oleh manajer operasi. 3. Perencanaan jangka pendek, mencangkup waktu tidak lebih dari 3 bulan, memiliki sifat operasional, dan tanggung jawab dipegang oleh personel operasi. C. Definisi manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi yaitu barang, dan manajemen operasi yaitu barang dan jasa. Menurut Fogarty 1989, suatu proses yang kontinu dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan sumber daya secara efisien dalam mencapai tujuan. Menurut Schroeder 1994, pengelolaan fungsi organisasi dan sistem transformasi yang menghasilkan barang dan jasa, serta adanya proses pengambilan keputusan. Menurut definisi umum, kegiatan produksi dan operasi adalah proses transformasi input menjadi output. D. Proses transformasi manajemen produksi dan agribisnis, yaitu di mana proses transformasi dipengaruhi input dan output yang menghasilkan feedback. E. Organisasi proses manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap jual. Terbagi 2, yaitu continuous process industry, yaitu industri yang memproduksi barang dengan proses kontinu. 2. Intermittent process industry atau discrete part manufacturing, yaitu industri yang memproduksi barang secara proses individu atau per unit. F. Produktivitas. Secara umum, produktivitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, sebuah sistem, ataupun sebuah pabrik atau mesin untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Untuk mengukur kinerja manajemen operasi yaitu produktivitas sama dengan pengeluaran dibagi pemasukan sama dengan hasil yang diperoleh dibagi sumber daya yang digunakan. Produktivitas total yaitu
Pengeluaran dibagi biaya. Produktivitas parsial yaitu pengeluaran dibagi biaya tenaga kerja atau pengeluaran dibagi jam kerja per orang. Indeks produktivitas yaitu produktivitas periode tertentu dibagi produktivitas periode dasar dikali 100. 2. Desain dan pengembangan produk. A. Perencanaan produksi dan perencanaan produk, di mana perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produksi memiliki waktu jangka pendek dengan aspek jumlah dan jenis produksi meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan penjualan. Sedangkan perencanaan produk memiliki waktu jangka panjang dengan aspek etnis produksi meliputi lokasi, fasilitas, dan sistem kerja. B. Proses pengembangan produk. 1. Kebutuhan akan standarisasi. 2. Kebutuhan akan simplifikasi. 3. Kebutuhan akan spesialisasi. Faktor yang perlu diperhatikan pada setiap tahapan proses, yaitu idea generation, initial screening, economic analysis, initial product design and development, prototype testing, and process design. C. Kualitas dan reliabilitas dalam desain produk memiliki prinsip, yaitu kualitas yang baik dalam desain, bahan baku, dan proses akan dapat meminimalisir permasalahan dalam produksi, memperkecil biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas. Kualitas tidak sama dengan reliabilitas, di mana kualitas yaitu kecocokan dengan spesifikasi, sedangkan reliabilitas yaitu kemungkinan atau probability, yaitu kepuasan yang diperoleh dalam periode dan kondisi tertentu. Seringkali dalam desain produk terjadi trade-off antara reliabilitas dan kualitas produk. D. Pengembangan produk jasa, di mana proses pengembangan produk yaitu tahapan proses sama seperti pada produk manufaktur, dimulai dari pengembangan ide sampai kepada desain produk dan proses produksi. Perbedaan mendasarnya yaitu pengukuran kualitas produk menggunakan computerized system dan pengujian prototype produk. Kualitas sangat tergantung kepada pendidikan dan keterampilan personel yang menghasilkan jasa. Tidak memiliki standar yang tepat. Produk akhir tidak bisa diperiksa sebelum dipasarkan. 3. Perencanaan fasilitas. A. Perencanaan fasilitas memiliki tujuan menunjang tujuan organisasi, menggunakan fasilitas secara efektif, minimisasi investasi modal, kemudahan pemeliharaan fasilitas, meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Klasifikasinya yaitu perencanaan lokasi, perencanaan tata letak, dan perencanaan sistem material handling. Siklus fasilitas. Fase 1, menetapkan tujuan fasilitas. Fase 2, mengembangkan rencana fasilitas. Fase 3, menerapkan rencana fasilitas. B. Perencanaan lokasi. Memiliki tujuan menentukan lokasi secara tepat agar perusahaan atau pabrik dapat beroperasi secara efisien dan memungkinkan perluasan di masa mendatang. Metode penilaian lokasi yaitu faktor rating, analisis nilai ideal, analisis ekonomi, analisis volume biaya, pendekatan pusat graviti, dan metode transportasi. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu
Ada tata letak, letak sumber bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan energi, lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat, kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana transportasi, kesesuaian daya dukung dan nilai ekonomi lahan, kemungkinan perluasan dan keamanan. Perencanaan tata letak. Faktor yang mempengaruhi efektivitas tata letak yaitu material handling, utilisasi ruang, kemudahan pemeliharaan, kelonggaran gerak, orientasi produk, perubahan produk atau desain produk. Jenis-jenis tata letak. Tata letak proses fungsional. Alat yang sejenis atau yang mempunyai fungsi sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Cocok untuk discrete production dan bila proses produksi tidak baku. Umumnya dijumpai pada bengkel-bengkel, pergudangan, rumah sakit, universitas, dan perkantoran. B. Tata letak produk atau product layout. Bila proses produksi telah distandarisasikan serta berproduksi dalam jumlah yang besar, setiap produk memiliki tahapan operasi yang sama sejak awal sampai akhir. Penyusunan mesin diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihasilkan suatu jenis komponen atau produk tertentu. Banyak dipergunakan dalam industri otomotif dan elektronika. C. Tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Dipilih apabila karena ukuran, bentuk, ataupun karakteristik lain menyebabkan produknya tidak mungkin atau sukar untuk dipindahkan. Tata letak seperti ini biasanya terdapat pada pembuatan kapal laut, pesawat terbang, lokomotif, atau proyek-proyek konstruksi. Dapat berlaku untuk pembuatan produk-produk yang relatif kecil, misalnya dalam industri perakitan komputer atau arloji, di mana pekerjaan perakitan dan pengujiannya dilakukan di tempat yang sama. Kelebihan dari tata letak ini yaitu berkurangnya gerakan material, adanya kesempatan untuk melakukan pengkayaan tugas, sangat fleksibel, dapat mengakomodasi perubahan dalam desain produk, bauran produk, maupun volume produksi, dapat memberikan kebanggaan pada pekerja karena dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan. Kekurangannya yaitu gerakan personel dan peralatan yang tinggi. Dapat terjadi duplikasi mesin dan peralatan, memerlukan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi, biasanya memerlukan ruang yang besar, serta persediaan barang dalam proses yang tinggi. Terakhir, memerlukan koordinasi dalam penjadwalan produksi. D. Perencanaan sistem material handling. Perencanaan material handling sangat terkait dengan perencanaan tata letak. Dapat diartikan sebagai menangani material dengan menggunakan peralatan dan metode yang benar, di mana material handling yaitu tidak saja penanganan tapi juga penyimpanan, transportasi, pengendalian bahan baku, minimal biaya operasi. Prinsip dasar dalam material handling. 1. Memenuhi tujuan dan persyaratan dasar serta mempertimbangkan keinginan masa datang. 2. Merupakan sistem operasi yang terintegrasi. 3. Didesain sedemikian rupa sesuai kemampuan manusia dan keterbatasannya, sehingga dapat terjadi interaksi yang efektif dengan pengguna sistem. 4. Metode dan peralatan harus memberikan biaya yang rendah. 5. Pemakaian energi perlu dijustifikasi secara ekonomis. 6. Penggunaan ruangan harus dimanfaatkan seefektif mungkin. 7. Memperhatikan faktor keselamatan tenaga kerja, kerusakan atau kehilangan produk. 8. Pemanfaatan sistem komputerisasi.
9. Urutan operasi dan tata letak peralatan harus efektif dan efisien. 10. Memiliki standarisasi yang jelas. 11. Menimbulkan dampak lingkungan seminimal mungkin. 12. Mencangkup rencana pemeliharaan dan jadwalan perbaikan peralatan. 4. Perancangan sistem kerja. A. Rancangan tugas, yaitu rincian isi dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa, bagaimana, di mana, dan hasil apa yang diharapkan, dengan tujuan menciptakan sistem kerja yang produktif dan efisien. Dengan manfaat, karyawan dapat mengetahui dan melaksanakan tugas lebih baik serta diperolehnya kondisi dan lingkungan kerja yang baik, dengan bentuk tertulis, mudah dipahami, dan disepakati bersama. B. Pendekatan dengan rancangan tugas dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan manajemen ilmiah atau spesialisasi. 2. Pendekatan perilaku, yaitu ada perluasan tugas, pengayaan tugas, perputaran tugas, dan otomatisasi. Yang ketiga, ada pendekatan sosioteknis. C. Analisis metode merupakan langkah awal dari rancangan tugas dengan tujuan pengurangan biaya operasi. Diperlukan untuk merancang suatu tugas baru. Terjadi perubahan mendasar dan berdampak waktu cukup lama pada suatu kegiatan operasi dan peningkatan efisiensi kerja. Tugas yang dianalisa umumnya adalah tugas-tugas yang padat karya, sering dilakukan, tidak nyaman, menimbulkan masalah, membosankan, atau tidak menyenangkan. Alat bantu dalam analisis metode ada 3, yaitu bagan proses aliran, bagan pekerja atau mesin. 3. Bagan proses kelompok. D. Studi gerakan motion study. Studi tentang gerakan manusia dalam melaksanakan suatu kerjaan dengan tujuan untuk menghilangkan gerakan yang tidak perlu dan mengidentifikasi urutan terbaik dari gerakan yang diperlukan. Teknik yang digunakan yaitu prinsip studi gerakan, analisis Terbelit, studi gerakan mikro, dan bagan. E. Pengukuran kerja. Pengukuran kerja berkaitan dengan penentuan waktu standar. Waktu standar adalah waktu yang diperlukan oleh seseorang pekerja terlatih untuk menyelesaikan suatu tugas. Bekerja pada tingkat kecepatan berlanjut menggunakan metode, mesin, dan peralatan, material, dan pengaturan tempat kerja tertentu. Beberapa cara dalam mengukur waktu standar. 1. Studi waktu. 2. Waktu standar yang ditentukan sebelumnya. 3. Pengambilan sampel kerja. 5. Perencanaan agregat. A. Strategi dalam perencanaan agregat. 1. Bisnis plan untuk jangka waktu menengah 3-18 bulan. 2. Bisnis plan yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan operasi. 3. Tujuannya mengembangkan rencana produksi secara menyeluruh yang fleksibel dan optimal. 4. Berhubungan dengan penentuan jumlah dan waktu produksi dalam jangka menengah. 5. Berdasarkan perakiraan-perakiraan. 6. Strategi perusahaan dalam mencapai sasaran. Beberapa strategi dalam perencanaan agregat yaitu 1. Variasi tingkat persediaan. 2. Variasi jam kerja. 3. Variasi jumlah tenaga kerja. 4. Subkontrak. 5. Menggunakan part-time workers. 6. Mempengaruhi permintaan. 7. Pemesanan tertunda. B. Metode perencanaan agregat. A. Pendekatan intuitif menggunakan rencana yang sama dari tahun ke tahun. Penyesuaian hanya dilakukan untuk permintaan baru. Kerugian jika perencanaan tidak optimal dapat menyebabkan pemborosan. B. Pendekatan matematika menggunakan analisis kuantitatif, yaitu
linear programming, linear decision ruler. 3. Transportation model. 3. Metode tabel dan grafik. C. Aplikasi teknik analisis. Dibagi menjadi 3, yaitu 1. Analisis strategi variasi tingkat persediaan. 2. Analisis strategi variasi jumlah tenaga kerja. 3. Analisis strategi subkontrak. 6. Manajemen persediaan. Pengertian persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan utama manajemen persediaan yaitu mengendalikan persediaan agar selalu dapat melayani kebutuhan bahan atau barang dengan tepat dan dengan biaya yang rendah. Fungsi persediaan. A. Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi. Memberikan pelayanan kepada langganan dengan tersedianya barang yang diperlukan. B. Klasifikasi ABC dalam persediaan. Klasifikasi ABC merupakan aplikasi persediaan yang memakai prinsip Pareto, the critical few, and the trivial many. Memfokuskan kepada persediaan yang kritikal daripada yang trivial. Klasifikasi ABC membagi persediaan dalam 3 kelompok berdasarkan atas volume rupiah tahunan. Di kelas A, memiliki nilai volume rupiah yang tinggi. Di kelas B, nilai volume rupiah yang menengah. Sedangkan kelas C merupakan nilai volume rupiahnya rendah. C. Model-model persediaan. A. Model persediaan economic order quantity. B. Model persediaan dengan pemesanan tertunda. C. Model persediaan dengan potongan kuantitas. D. Model persediaan dengan penerimaan bertahap. Model persediaan digunakan untuk menentukan kapan pesanan suatu barang dilakukan dan berapa banyak barang yang dipesan. D. Sistem just in time adalah suatu konsep pengaturan penyediaan bahan baku atau barang yang lebih efisien dan efektif, di mana dalam persediaan just in time mengusahakan persediaan diadakan seminimum yang diperlukan untuk menjaga tetap berlangsungnya kegiatan produksi. Untuk mencapai persediaan just in time, variabilitas yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal harus dikurangi. Metode just in time juga diterapkan dalam proses produksi. Produksi just in time menunjukkan suatu sistem produksi di mana kegiatan operasi terjadi hanya bila diperlukan saja. Sistem just in time sering juga disebut dengan sistem Kanban, yaitu suatu sistem informasi yang secara harmonis mengendalikan sistem produksi dengan metode just in time dalam tiap proses produksi. Manfaat just in time yaitu berkurangnya tingkat persediaan, meningkatnya pengendalian mutu. Metode penilaian persediaan. A. Metode first in, first out, FIFO. Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang persediaan yang sudah terjual atau terpakai dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk. Metode last in first out, LIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa nilai barang yang terjual atau terpakai dihitung berdasarkan
harga pembelian barang yang terakhir masuk. C. Metode rata-rata tertimbang. Nilai persediaan pada metode ini didasarkan atas harga rata-rata barang yang dibeli dalam satu periode tertentu. Perbandingan atas hasil penilaian. Apabila harga barang stabil, maka ketiga cara tersebut akan memberikan hasil yang sama. Tetapi apabila harga barang berubah-ubah, maka nilainya menjadi berbeda. Pada saat harga meningkat, FIFO akan menunjukkan nilai persediaan akhir yang tinggi, nilai barang terpakai yang rendah, dan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, LIFO menunjukkan nilai persediaan terakhir rendah, nilai barang terpakai tinggi, keuntungan yang rendah. Cara mana yang dipilih adalah tidak menjadi persoalan, asalkan digunakan secara konsisten sepanjang tahun. Terima kasih. Thank you for watching.